Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan baik ya. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang kurikulum operasional di pendidikan. Nah, sebelum memulai, saya akan menyampaikan Bapak Ibu bisa melihat? Belum. Belum bisa. Belum bisa. Oh ya udah Oh bisa. ya. Oke. Oke, sip. Di sini saya akan menyampaikan mengenai alur dari presentasi saya pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada tujuan, di mana tujuan ini itu peserta mampu memahami tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, di sini saya hanya mengambil tema di bagian prinsip pengembangan kurikulumnya. Kemudian di bagian output, peserta bisa memahami tentang prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kemudian untuk sesi-sesinya itu ada salam pembuka, ada doa, kemudian kata pengantar, ada penjelasan tentang materi dan diskusi dan kesimpulan di akhir nanti. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai presentasi hari ini, saya meminta salah satu untuk memimpin doa supaya presentasinya berjalan dengan lancar. Silahkan Pak Martono. Mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan presentasi hati kami. Berkatilah kegiatan kami hari ini, semoga apa yang kami pekerjakan hari berguna untuk para peserta didik kami dan untuk kami sendiri dalam menghadapi era digitalisasi ini. Semoga selalu kami diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Doa ini kami haturkan kehadiran-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Mar telah mengawali dengan doa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, memulai presentasinya, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Saya minta satu persatu untuk menyebutkan 1 biru, 2 biru, sampai 10 biru. Dengan tempo yang cepat ya. Nah, silahkan. Siapa mau mulai pertama? Bu Epi aja dulu. Bu Epi, yuk Bu Epi. Bagaimana tadi Ibu? 1 biru, 2 biru, 3 biru? Iya, sampai 10 biru dengan tempo yang cepat. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Oke, baik, makasih Bu Epi. Oke, selanjutnya. Bu Ceng, biar saya terakhir lah. Oke. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 ribu. 10 biru. Oke. Saya Bu ya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 ribu, 9 ribu. Udah itu aja Bu. Saya kurang konsen nampaknya Bu. Ya, sepertinya Bapak Ibu kurang konsen ya hari ini. Kurang konsen ya Bu. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya langsung saja mulai ke presentasinya. Bapak Ibu bisa melihat PPT saya?
Bisa melihat? Bisa. Bisa Bu, bisa. Baik, saya mulai ya. Ya Bu. Baik, di sini seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya akan mempresentasikan mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidik. Saya mohon maaf, sepertinya laptop saya bermasalah. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ini sepertinya bermasalah dengan PPT saya. Halo Bu. Iya Pak, sebentar. Oh, Ini sepertinya bermasalah. iya. Apa pelan-pelan ya Bu? Mohon bersabar sebentar. Nah, Iya. sudah bisa melihat? Belum Bu. Melihat hanya tulisan PPPT aja tuh Bu. Di folder segala pelatihan HT itu ya Bu. Sudah bisakah? Di sini sudah tertampil tempat saya? Tempat kami. Halo? Ya, Udah punya saya masih belum nih Bu. Coba Ibu. Masih belum Bu Elna. Masih belum kan? Bu Epi? Belum juga. Masih Belum di juga. layar kumpulan file pokoknya layarnya. Betul sama Bu. saya buka ulang dulu ya. Sekarang sudah bisa melihat? Bisa Bu. Oke, Bisa. baik. Saya mohon maaf atas Enggak. ketidaknyamanannya. Saya langsung saja ke penjelasannya.
seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa saya akan menyampaikan mengenai prinsip pengembangan kurikulum proporsional di satuan pendidikan. Nah, di sini untuk penyusunan kurikulum proporsional di satuan pendidikan ialah bahwa kurikulum ini seperti yang telah kita ketahui bahwa kurikulum ini berasal dari pemerintah. Kemudian sekolah tinggal meneruskan dan memodifikasi dari kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Nah, untuk kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kurikulum ini berasal dari pemerintah atau sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, sekolah tinggal meneruskan dan memodifikasi sesuai dengan kegiatan pembelajaran ataupun kebutuhan dari pendidik atau peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya itu prinsip kurikulum. Nah, di sini ada 5 prinsipnya. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, esensial, akutabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, untuk yang berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Nah, kita harus melihat kemampuan yang ada di peserta didik itu sendiri, supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian yang kedua itu kontekstual. Nah, di mana di sini dalam pembuatan untuk prinsip kurikulumnya itu bahwa di sini kita melihat budaya dari sekolah tersebut atau pendidik, kemudian melihat dari lingkungan pendidik tersebut seperti apa. Nah, kemudian untuk yang esensial ini ialah bahwa untuk dalam membuat suatu kurikulum, itu bahasanya harus tepat atau bisa dibilang bahwa kurikulum tidak perlu dibuat secara ribet atau susah, tapi di mana kurikulum ini dibuat sesuai dengan kebutuhan dari pendidikan atau lingkungan sekolah. Kemudian akutabel, di mana di sini data-datanya itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kita tidak bisa mengada-ngada dalam membuat suatu prinsip kurikulum tersebut. Kemudian yang terakhir itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, di sini dalam melibatkannya itu ada beberapa yang terlibat dalam kurikulum. Yang pertama itu bisa komite, kemudian orang tua, lingkungan sekolah, masyarakat yang ada di lingkungan sekolah ini, kemudian kita bisa melibatkan juga kepala desa, kemudian RT atau RW. Nah, itu bisa kita libatkan dalam kurikulum supaya antara kurikulum yang kita buat itu sinkron dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk profil pelajar Pancasila, di mana dalam suatu kurikulum yang kita buat itu harus mencakup atau harus adanya profil Pancasila. Nah, di mana pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ada berapakah profil Pancasila? Itu ada 6. Yang pertama apa saja? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di mana di dalam suatu pembuatan kurikulum atau alur pembelajaran yang kita buat itu harus mencakup adanya
pelajar Pancasila, di mana antara pelajar Pancasila ini harus sinkron dengan kurikulum yang kita buat, seperti itu. Nah, sekian materi saya yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin dari peserta bisa menambahkan atau ingin bertanya. Saya persilahkan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Yang dimaksud dengan kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu seperti apa? Ya, mengapa dulu sering orang mengatakan ganti pemerintah, ganti kebijakan, pasti ganti kurikulum, kan begitu. Ya. Saya juga merasakan banyak dari 7 tahun saya di sini. Kalau tidak saya ada 2-3 kurikulum berganti dari KTSP, udah itu apa dulu ada yang K13, udah K13 yang direvisi, udah banyak segala macam. Ya. Tetapi yang kita lagi ini beda lagi nih. Kita beda ke kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Itu beda dari SMA. Jadi kalau saya lihat yang tatanan ini lebih kepada bagaimana siswa itu ya memang berperan aktif dalam itu. Jadi kebutuhan dimaksud dengan kebutuhan sekolah itu seperti apa? Saya juga tidak menanya dengan Bu Elna, saya juga minta penjelasan dari para peserta lain, kan begitu. Mungkin dari Bapak Ibu lain yang bisa menyampaikan kurikulumnya segala bisa berbagi informasi dengan kita. Ya jadi kan, jadi kita bisa bagaimana sih ke depan sekolah kita ini baik. Saya yakin dan percaya pemikiran muda itu lebih fresh, ya. Pemikiran tua itu lebih banyak pengalamannya. Itu silahkan kita berdiskusi. Yuk, saya ingin menjawab, silahkan. Ya. Mungkin saya akan sedikit menjawab terlebih dahulu, dan kalaupun Bapak Ibu Guru ingin menambahkan, saya persilahkan. Begini, bukan berarti ganti pemerintah, itu ganti juga kurikulum. Di sini menurut saya kurikulum ini harus terupgrade sesuai dengan zamannya. Sekarang kan kita sudah memasuki industri 4.0. Dan mungkin sebentar lagi kita akan naik lagi ke 5.0. Nah, pasti akan adanya upgrade dalam kurikulum. Nah, kenapa kurikulum ini harus di-upgrade? Karena di sini kita harus menyesuaikan lagi dengan tuntutan zaman, di mana setiap harinya ada saja sesuatu yang baru. Maka dari itu kita di sini sebagai pemerintah, mereka harus menyiapkan pendidik yang siap untuk terjun langsung ke dunia kerja. Contohnya kalau kita kan di SMK. Nah, di SMK itu kita harus menyiapkan mereka itu harus mampu menyesuaikan diri atau berdinamika dengan dunia kerja itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Mungkin teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Terima kasih, Bu. Bagus sekali penjelasannya. Ya, saya jelas kalau begitu. Yang lain silahkan menambahkan atau ingin bertanya. Saya? Ya, baik, saya menambahkan ya dari penjelasan Ibu Elna terkait dengan kurikulum. Nah, saya sangat setuju dengan penjelasan Ibu Elna bahwa sebenarnya kurikulum ini bukan berganti, tetapi adanya pengembangan dari sistem kurikulum itu. Jadi benar adanya setiap yang kita lihat setiap ganti menteri ya, sebenarnya bukan ganti kurikulumnya, tetapi lebih di-upgrade atau adanya pengembangan dari kurikulum itu. Contohnya yang sekarang itu pengembangan dari kurikulum yang diminta pemerintah itu harus berdasarkan dari profil Pancasila. Nah, pengembangannya dari kurikulum ini nanti yang kita harapkan input dari peserta didik kita nanti dapat menerapkan prinsip-prinsip yang ada di profil Pancasila itu. Contohnya kemandirian, etos kerja. Nah, kalau kita di SMK ini kan tentunya mampu menyiapkan peserta didik ke dunia kerja atau dunia industri.
yang tetap ketika terjun di dunia kerja tetap menerapkan prinsip-prinsip yang ada di profil Pancasila itu sendiri. Menurut saya itu bukan ini ya, bukan mengganti kurikulumnya, tetapi lebih ke pengembangannya. Seperti itu dari saya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Uceng. Bu Epi atau ingin menambahkan? Oke, menambahkan juga ya terkait yang tadi disampaikan oleh Bu Erna dan juga Bu Uceng juga setuju soal kurikulum itu sebenarnya di-upgrade semakin disesuaikan dengan perubahan zaman. Jadi mungkin dulu itu kan masih yang KTSP, terus kurikulum ke-13. Sebenarnya makin ke sini tuh makin mengerucut kita fokus ke siswa. Kalau dulu kan ke guru ya. Makin ke K13 sebenarnya waktu saya dulu itu memperhatikan K13 itu juga kan mengutamakan keaktifan siswa. Cuman memang itu sangat detail sekali langkah-langkahnya, terus juga kemudian di-upgrade lagi supaya guru fokus ke siswanya, lebih ke pembelajarannya. Jadi sekarang untuk kurikulum yang baru ini memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang mungkin nanti bisa juga Bapak Ibu menambahkan atau mungkin menanggapi. Kalau yang penangkap saya untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan setiap sekolah ya untuk kurikulum ini kan dari pusat itu sudah membuat capaiannya segala macam. Terus dari sekolah nanti menyesuaikan lagi dengan kebutuhan siswanya, disesuaikan dengan kondisi siswanya, dengan lingkungannya. Nah, itu mungkin lebih mempermudah sekolah untuk menyesuaikan sesuai kemampuan dari masing-masing sekolah itu. Apalagi kan kalau misalnya semua SMK itu menggunakan kurikulum yang baru, tapi bagaimana dengan SMK yang di daerah pedalaman yang misalnya harus menggunakan digital seperti yang sekarang ini kan benar-benar digitalnya lebih dikembangkan kan, tapi nah untuk yang di daerah itu bagaimana? Apakah mereka nanti menyesuaikan sesuai dengan kapasitas mereka atau seperti apa? Tapi kalau memang tuntutan kurikulum sekarang menyesuaikan dengan kondisi yang sesuai dengan kemampuan sekolah, itu cukup meringankan sekolah yang di daerah pedalaman gitu ya, yang di daerah-daerah yang mungkin kesulitan sinyal dan segala macam. Itu kalau tambahan dari saya, Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Epi. Saya mau menambahkan nih, mumpung kita diskusi, apa ya, mumpung biar apa ya. Ini menarik sekali yang udah menyebut nama pedalaman dan segala macam. Untuk sekedar informasi, kita ngomongin SMK ya, nggak usah yang lain, SMK segala macam, SMK PK, semua kedepannya semua akan menjadi kurikulumnya seperti SMK kita. Ya, semua di SMK yang ada di ini akan menjadi kurikulumnya, ajarnya akan seperti kita. Mengapa baru berapa 4 SMK yang sudah kena? Kalau di Sintang 4 yang saya info, biar kita nanti kalau ditanya orang apa sih kalian sibuk-sibuk 10 hari pelatihan begini-begini, semua akan begitu ya. Jadi saya ada info juga, ini serius saya. Serius, jadi ada 4 SMK yang kena ya, SMK Budi, SMK Muhammadiyah, SMK 1 dan SMK Sepau. Nah, jadi kalau Sepau itu lebih tren lagi nih Bu. Mungkin kedepannya kita nanti ngajar, mungkin anak nggak bawa buku. Saya berpikir anak nggak bawa buku lagi. Nah, silahkan kalian daring semacam kita kan nggak perlu bawa buku kan? Atau mungkin rapat dengan orang tua nggak perlu lagi datang ke orang tua, didatangkan lagi. Cukup mereka kalau sinyalnya ada lancar dan segala macam. Karena saya yakin dan percaya nggak mungkin Indonesia ini sinyalnya di situ ke situ ya Pak. Pasti akan ramai-ramai karena ada kebutuhan kan. Kalau untuk yang di SMK sebenarnya dulu ada bantuan yang untuk mereka itu dulu tuh ada sebenarnya. Tetapi dulu kan dibantu tetapi tidak tahu digunakan karena orang tidak dilatih. Tapi kalau dengan kebijakan yang baru lain, kita dikasih bantuan, kita dilatih juga. Jadi barang yang dikasih kita bisa. Tidak mubazir seperti itu. Jadi kedepannya memang betul, saya setuju tadi katanya. Karena bahas pemikiran dulu itu kan ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi dengan pemikiran betul juga sesuai dengan perkembangan zaman. Ya kita juga harus menyesuaikan ya. Meskipun ya ya seperti laptop kita ada segala macam ini kan letih semua nih. Tapi dengan kurikulum baru ini kita harus Zoom meeting lah, harus Google Meet dan segala macam kan. Jadi pengalaman baru, pembelajaran baru yang ya bagi saya memperkaya kita kan seperti itu. Mungkin itu saja Bu Elna, ya mungkin terima kasih ya atas waktunya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin
Sebelum saya mengakhiri, ada yang ingin menarik kesimpulan dari kegiatan kita atau materi yang saya sampaikan tadi? Satu orang aja nggak apa-apa. Bu Epi kali Bu. Bu Epi aja lah. Bu Epi. Biar imunnya meningkat Bu Epi lah, lebih bagus senyumnya manis saya. Waduh. Jadi saya menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini untuk tentang kurikulum itu, jadi kita semua menyesuaikan segala perubahan yang ada, terus juga untuk kurikulum yang baru ini mengutamakan kebutuhan siswa begitu ya. Jadi kita tetap perlu menyesuaikan segala hal yang ada, dan memang kurikulum ini pastinya akan kita terapkan, dan untuk seterusnya semoga ini juga bisa membantu kita guru-guru untuk mendidik siswa dengan semakin baik sesuai dengan zamannya. Gitu. Amin. Sip. Oke. Oke, baik. Terima kasih Gitu, Bu Bu. Evi. Ya. Sebelum saya mengakhiri, saya mungkin akan kembali ice breaking lagi, biar Bapak Ibu bisa lebih fresh. Ayo seperti tadi ya. Siapa yang mau mulai duluan? Oh saya Bu. Nah. Oh, yaudah. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 ribu, ya 10 biru. Nah. Oke, kurang konsentrasi ya Pak Mar. Ya. Oke, selanjutnya siapa? Siapa nih? Ayo, Bu Ceng lah. Ya. Bu Ceng dulu, Bu Ceng dulu. Saya 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 ribu. 10 biru. Jadi kurang fokus ini. Aduh, Ibu Ceng juga Oke. ternyata kurang fokus. Bu Epi. Lanjut silakan. ya. Lanjut, terakhir. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Ya, Oke. lumayan lah. Hampir ya. Oke, baik. Meskipun ada sedikit. Oke, sip. Ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi.